Waktu dan layar kami persilakan pada Tuan Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidhaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pontianak, tim yang ada di Riau, Bapak Ibu, Abang Kakak Adik Sahabat Hijrah bersama Ustaz Abdul Somad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita malam ini makna Muharram dan cara menyikapi tahun baru Hijrah 1448. Pembahasan yang pertama, makna Muharram. Kata dalam bahasa Arab itu dari 3 huruf. Ha, ra, mim. Haram. Artinya mulia. Haram itu artinya mulia. Makanya ada al-masjidil haram. Masjid yang mulia. Tanah haram. Tanah yang mulia. Dari kata haram inilah hurmatun. Hurmatun. Sudah jadi bahasa Indonesia. Hormat. Hormat. Gerak. Hormat itu dari kata hurmatun. Artinya kehormatan. Kemuliaan. Masjidil haram. Masjid yang mulia. Tanah haram. Tanah yang mulia. Bulan haram. Bulan yang mulia. Khamar haram. Zina haram. Kenapa disebut haram? Maksudnya kalau perbuatan ini dilakukan menghilangkan kemuliaan. Kalau perbuatan zina itu dilakukan menghilangkan kemuliaan di hadapan Allah, di hadapan manusia. Kalau minum khamar itu dilakukan menghilangkan akal. Kalau sudah hilang akal, hilang kehormatan. Tidak dimuliakan orang lagi. Maka disebut dia haram. Itu makna haram. Harrama yuharrimu tahriman muharrimun muharram. Muharram artinya dimuliakan. Bulan yang dimuliakan. Itu secara bahasa. Pembahasan yang kedua. Ada dibahas ini dalam ayat Al-Quran? Ada. Pembahasan yang kedua, surat At-Taubah ayat 31. Surat At-Taubah ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard. Ada 12 bulan yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan haram. Hurum jamak dari haram. Ada 4 bulan haram. 4 bulan mulia. Tapi tidak disebutkan dalam Al-Quran. Bulan apa? Enggak disebutkan. Penjelasannya ada dalam hadis Nabi. Wa anzalna ilaika dzikra, kami turunkan Al-Quran kepadamu, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim. Supaya engkau jelaskan maknanya. Kenapa kita masih pakai hadis? Karena Al-Quran secara global. Aqimus sholah, tegakkan sholat. Berawal dari takbiratul ihram, baca iftitah, baca fatihah, baca ayat, ada ruku, i'tidal, sujud, duduk, sujud, tasyahud, salam. Itu ada dalam hadis. Ada 4 bulan haram. Apa saja bulannya? Ada dalam hadis. Puasa, berapa hari, bagaimana teknisnya? Dalam hadis. Haji ada dalam Quran. Tapi start tawafnya dari mana, berapa putaran, sa'i dari Safa ke Marwah, berapa kali, melontar jumrah ula, wusta, aqabah, wukuf di Padang Arafah, mabit di Musdalifah, terus ke Mina, hari tasyrik, itu ada dalam hadis. Makanya kalau orang nantang, tunjukkan saya mana Quran ada sholat 5 waktu. Tunjukkan sama saya mana ada puasa 30 hari dalam Quran. Tunjukkan sama saya mana ada zakat
emas 85 gram dalam Al-Quran. Tunjukkan sama saya mana ada 4 bulan haram dalam Al-Quran. Ini orang sedang mempertontonkan kedunguannya, kebodohannya, kejahilannya, kegoblokannya. Enggak belajar Islam. Enggak mengerti ajaran Islam. Nah, jadi tentang 4 bulan itu disebutkan dalam hadis Nabi. Kata Nabi, Salasun mutawaliyatun, ada 3 bulan yang berurut-urutan, bergandeng. Zulqa'dah, Zulhijjah, Rajab. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 3 bulan berturut-turut. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Yang 1 bulan lagi mana? Terpisah. Ma baina Jumada wa Sya'ban. Antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Antara Jumadil Akhir dengan bulan Sya'ban itulah dia bulan Rajab. Jadi ada 4 bulan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Ini tentang makna bulan haram. Lalu apa maksud? Penjelasan yang ketiga. Apa maksud bulan haram itu? Untuk apa bulan haram itu? Perbuatan yang haram, yang menghilangkan kehormatan, bila dilakukan maka disebut dengan haram, karena menghilangkan kehormatan. Tapi bila dilaksanakan di bulan haram, maka berlipat-lipat ganda hukumannya. Berzina belum menikah 100 kali cambuk. Kalau dilakukan di bulan haram, maka diberi bonus hukuman tambahan menurut mazhab Syafi'i. Minum khamar dicambuk. Kalau dilakukan di bulan haram, ditambah lagi. Kenapa? Karena dia sudah menyepelekan bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Meremehkan. Sampai-sampai seandainya seseorang berjumpa dengan pembunuh ayahnya di bulan haram, ketemu. Selama ini dia cari, siapalah yang membunuh bapakku. Enggak ketemu. Tiba-tiba ketemu di bulan haram. Maka dia tidak akan balas. Dia hanya diam. Seorang bertemu dengan pembunuh bapaknya di bulan haram, dia tidak balas. Kenapa? Menghormati bulan haram. Ini yang melakukannya dulu sebelum Islam datang. Loh, tapi ini ajaran Islam. Sebelum Islam datang, sudah ada ajaran Nabi Ibrahim. Dilanjutkan oleh Nabi Ismail. Beberapa ajaran ini terjaga, terpelihara terus sampai ke zaman Abdullah. Sampai ke zaman Nabi Muhammad SAW. Beberapanya terkontaminasi. Datanglah Nabi Muhammad SAW membersihkan ajaran ini dari noda yang berjalan sejak zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu pindah dari Babilonia, Irak ke Palestina 1800 tahun sebelum Masehi. Nabi Muhammad itu 571. Jadi jarak antara Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad 1800 tambah 571. Berarti 2371 tahun. Jarak Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad dengan jarak kita ke Nabi Muhammad lebih jauh jarak Nabi Muhammad ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad jaraknya lebih jauh daripada jarak kita ke Nabi Muhammad. Jarak kita ke Nabi Muhammad hanya 1448 tahun. Kalau dihitung dari hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada bulan ini mereka menjaga untuk tidak melakukan perbuatan haram. Tapi perbuatan ini haram. Memang betul perbuatan ini haram. Karena menghilangkan kehormatan. Tapi di bulan Muharram, mereka betul-betul menjaga. Tidak ada pertumpahan darah. Tidak ada persengketaan. Tidak ada pembunuhan.
Begitulah mereka, walaupun mereka jahiliyah, jahil dalam bidang tauhid kepada Allah, tapi mereka tetap menjaga untuk tidak merusak bulan haram. Ini tentang makna bulan haram. Makna bulan haram, penjelasannya dalam ayat Al-Quran, dalam hadis Nabi, dan bagaimana sejak dari zaman dulu sampai ke zaman Nabi, mereka menjaga kemuliaan bulan haram. Pembahasan yang kelima. Pembahasan yang keempat. Yang pertama makna Muharram. Yang kedua penjelasannya dalam ayat Quran dan hadis Nabi. Yang ketiga bagaimana sikap mereka terhadap bulan Muharram. Yang keempat, apa yang kita lakukan di bulan, apa amal-amalan yang kita lakukan di bulan haram ini. Datang seorang melapor ke Nabi. Dia melakukan puasa tiap hari. Nabi melarang, jangan puasa tiap hari. Nanti badanmu lemah, kau tidak bisa nyari nafkah, tidak bisa bertani, tidak bisa berkebun, tidak bisa jaga toko, tidak bisa berniaga, tidak bisa berkeluarga. Islam melarang orang untuk meninggalkan dunia ini. Kalaupun kamu mau puasa juga, kata Nabi, laksanakanlah puasa 3 hari dalam sebulan. 13, 14, 15. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan satu amal dibalas 10. 13, 14, 15, 3 hari kali 10, 30 hari. Enggak usah kau puasa 1 bulan. Puasa saja 3 hari, cukup. Kata dia, zidni ala dhalik. Tambah. Kalau cuman puasa segitu saya sanggup, tambah. Kata Nabi, puasa 8 hari. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Kata dia kalau cuman begitu saya sanggup. Tambah lagi. Kata Nabi, ahabbu shaum ilallah shaumi Daud. Puasa yang paling disukai Allah puasa Nabi Daud. Yasumu yauman wa yuftiru yauman. Puasa sehari, makan sehari. Puasa 1, 3, 5, 7, 9. 21, 23, 25, 27, 29, 11, 13, 15, 17, 19. 15 hari. Kata dia, zidni ala dhalik, tambah lagi. Maka keluarlah ucapan Nabi, sum minal hurumi. Sum, berpuasalah kamu, minal hurumi, berpuasalah di bulan haram. Jadi kalau ada jamaah yang suka puasa sunat, di bulan Muharram dia puasa. Dalilnya mana? Dalilnya umum, am. Karena kata Nabi, sum minal hurumi. Berpuasalah kamu di bulan-bulan haram. Enggak ada disebut bulan Muharram. Carilah hadisnya, berpuasalah kamu di bulan Muharram. Enggak ada. Nabi mengatakan, sum minal hurumi. Berpuasalah kamu di bulan-bulan haram. Maksudnya Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Berpuasalah kamu di bulan-bulan ini. Perintahnya umum. Mau tanggal 1, mau hari Senin, Kamis. Siapa yang puasa bulan Muharram tanggal 1, berarti dia dapat pahala puasa bulan Muharram, bulan haram. Kalau dia puasa hari Kamis, bulan Muharram, dia dapat pahala 2. Pertama puasa hari Kamis atau hari Senin. Yang kedua dapat pahala puasa bulan haram. Kalau dia puasa tanggal 13, 14, 15 bertepatan jatuh pada hari Kamis atau Senin, di bulan haram dia dapat 3. Puasa Ayyamul Bait 13, 14, 15 ditambah dengan hari Senin atau Kamis jatuh pada bulan haram. Bagaimana kalau ada perempuan yang punya hutang puasa? Perempuan ini punya hutang puasa, kemarin tinggal di bulan Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Sudah 4 bulan. 4 bulan dia nggak bisa ganti. Digantinya di bulan ini.
digantinya puasa fardu wajib yang tinggal kemarin di bulan Ramadan, diganti pada bulan Muharram, bertepatan 13/4/15, jatuh pada hari Kamis atau Senin di bulan haram, dapat 4. Dapat 4. Niatnya tetap satu, niatnya qadha. Saya niat puasa qadha besok. Puasa qadhanya lunas, tambah puasa Ayyamul Bait karena kebetulan 13, 14, 15, tambah dapat pahala Senin Kamis karena kebetulan jatuh pada hari Senin atau Kamis, tambah jatuhnya di bulan haram. Bagus puasa. Sehat. Gula darah turun, kolesterol turun, karbohidrat turun, asam lambung turun. Badan sehat, segar, fresh. Ginjal ringan, darah bersih. Puasa, puasa, puasa. Artis-artis, pejabat-pejabat, orang kaya, mukanya jadi hitam, kurus. Kita sangka sakit. Bapak sakit ya? Puasa, Pak Ustadz. Puasa the best. Wa antasumu khairul lakum. Berpuasa lebih baik bagi kamu. Sumu tasihhu. Berpuasalah kamu, maka kamu akan sehat. Yang kelebihan berat badan, yang obesitas, kelebihan gula, kelebihan kolesterol, kelebihan asam, kelebihan, bagus melaksanakan puasa. Puasa, puasa, puasa. Ini pada bulan ini bagus sekali. Itu tadi tentang puasa bulan haram itu hadisnya di mana? Ada dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, ada dalam Sunan Abi Daud, ada dalam Sunan Ibni Majah, ada dalam Sunan Al-Kubra Imam Nasa'i, ada dalam Al-Mu'jam Al-Kabir At-Tabrani, ada dalam Sunan Al-Baihaqi. 6 kitab memuat tentang puasa bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Jangan khawatir tentang puasa ini. Oke, kita masukkan poin yang kelima. Poin yang kelima, selain puasa, apalagi yang bisa kita lakukan? Memperbanyak solat sunat. Solat sunat wudu, solat sunat taubat, solat sunat hajat. Kalau kebetulan pagi, solat sunat duha. Kalau kebetulan malam, solat sunat tahajud. Ditutup dengan solat sunat witir. Solat sunat mutlak. Banyak solat-solat sunat yang bisa kita lakukan. Memperbaiki kualitas solat, membaca bacaan solat, merenungkan bacaan solat. Puasa, solat. Kalau ada orang yang bersedekah, di kampung saya dulu, makcik-makcik saya, adik-adik sepupu mak saya mengirim bubur Asyura. Kacang tanah, kacang merah, jagung, campur semua pakai santan gula merah. Asyura 10 Muharram. Maka itu masuk dalam dalil yang umum. Dalil umum maksudnya beramal soleh di bulan haram. Salah satu amal soleh itu adalah bersedekah. Kita setiap Rabu subuh, kemarin bubur singkong, besok insya Allah bubur, nggak tahu bubur apa lagi. Nah, bubur ini nggak mesti bulan Muharram, kapanpun bubur. Tapi kalau ada orang membuat momentum ngundang anak yatim, fakir miskin, bersedekah, bagus. Jangan karena nggak bisa ngundang ke rumah lalu nggak buat sama sekali. Jangan. Nggak bisa ngundang ke rumah, transfer. Assalamualaikum panti asuhan, panti jompo. Ini kami mau transfer duit, tolong belikan sekian nasi kotak, kirim foto-fotonya ya. Jangan terlalu perfeksionis. Mesti ngundang ke rumah, mesti tahlilan, baca. Bagus kalau mampu. Tapi kalau nggak mampu,
ya jangan memaksakan. Kirimkan aja duitnya atau masak di rumah. Nanti nasinya dari kalian ya, dari kami rendang sama gulai sama sate. Tolong kirimkan foto anak-anak. Bagus. Yang ngasih makanan sudah banyak Pak Ustadz, saya mau bayarkan uang sekolah. Bagus. Datang ke sekolah tanya berapa anak yang nggak bisa ikut ujian. Berapa anak yang ijazahnya tertahan karena nunggak 6 bulan, bayarkan. Tolong bersedekah yang efisien, efektif. Yang langsung dirasakan masyarakat manfaatnya. Ini tentang puasa, sholat sunat, bersedekah. Apalagi memperbanyak khatam Al-Quran. Iqra'ul Quran, bacalah Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, memberikan syafaat pada orang yang banyak membacanya, mengkhatamkannya, memahaminya, mengajarkannya, mewakafkannya. Bagus. Apalagi zikir, puasa, sholat sunat, sedekah, baca Quran, zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Zikir. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Zikir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Zikir. Afdalu zikri la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir. Tidak ada alasan tidak memperbanyak amal di bulan Muharram. Enggak bisa sholat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya tetap. Tapi yang sholat sunat enggak bisa. Banyak baca Quran, duduk baca Quran. Enggak bisa baca Quran, zikir, salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tidak ada alasan. Ini tentang amal. Berikutnya yang keenam. Menyikapi tahun baru Hijrah 1488 ini, nama tahunnya Hijrah. Nama orangnya Muhajir. Siapa itu orang yang hijrah? Siapa itu orang yang hijrah? Nabi Muhammad SAW menjawab, Man hajara manahallahu anhu. Itulah orang yang hijrah. Orang yang meninggalkan semua yang dilarang Allah. Hijrah. Meninggalkan khamar. Meninggalkan LGBT. Meninggalkan kumpul kebo. Meninggalkan zina. Meninggalkan riba. Meninggalkan ghibah. Meninggalkan korupsi. Meninggalkan namimah. Meninggalkan perselingkuhan. Ini namanya al-muhajir. Muhajir, orang yang hijrah, bukan orang yang pindah dari Makkah ke Madinah. Orang yang hijrah bukan orang yang pindah ke kelas 1, kelas 2, SD ke SMP, kuliah S1 ke S2. Bukan. Al-muhajir, orang yang hijrah. Man hajara manahallahu anhu. Meninggalkan semua yang dilarang Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah orang yang hijrah. Maka menyikapi tahun baru 1448 hijrah ini apa? Kita betul-betul hijrah total. Hijrah kita. Hijrah dari yang selama ini konvensional ke islami. Hijrah yang selama ini pergaulannya merusak, narkoba, zina, prostitusi. Menjadi pergaulan ukhuwah islamiyah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, jangan tolong menolong dalam ismi, perbuatan dosa, wal 'udwan, permusuhan. Wa antasimu bihablillahi jami'an, berpegang teguhlah dengan tali Allah. Wa la tafarraqu, jangan berpecah belah, jangan kelahi, jangan adu domba, jangan merusak. Jadi kalau ini kita lakukan, insya Allah aman, damai. Nah, jadi hijrah. Poin yang ketujuh, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hijrah? Tahun Islam tidak dimulai dengan lahirnya Nabi Muhammad. Tahun Islam tidak dimulai dengan meninggalnya Nabi Muhammad. Tahun Islam tidak dimulai dengan turunnya Al-Quran.
Tahun Islam dimulai dari momen hijrah. Kata Sayyidina Ali, al-hijratu tufarriqu bainal haqqi wal batil. Hijrah inilah yang bisa membebaskan orang dari kebatilan. Penindasan Abu Jahal, Abu Lahab menyiksa, lepas itu karena hijrah. Orang yang setengah-setengah tidak mau meninggalkan anaknya, meninggalkan istrinya, meninggalkan kebunnya, meninggalkan bisnisnya. Takut. Tapi dengan hijrah, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwata illa billah. Betul-betul dia hijrah. Mari kita jadikan momentum hijrah 1488, 1448 ini betul-betul kita hijrah. Meninggalkan segala perbuatan maksiat dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu 7 poin kajian kita malam ini. Saya kembalikan ke Bang Alvin Firdaus. Terima kasih. Kita lanjutkan dengan dialog interaktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih atas ilmunya yang sudah diberikan kepada kita semuanya. Semoga apa-apa tadi yang sudah disampaikan kita betul-betul memahami dan bisa mengambil hikmah. Ya, hikmah bukan hanya sekedar menulisnya di buku catatan, tapi kita memahaminya, bisa menulisnya sebagai mungkin action plan setelah ini mau ngapain gitu, yang ngerjakan apa. Baik, insya Allah supaya efisien waktunya, saya langsung ke sesi berikutnya. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda sekalian, sesi tanya jawab. Nah, sesi ini saya akan persilahkan ke beberapa orang yang angkat tangan di Zoom, yang raise hand di Zoom. Ada fitur di Zoom ini untuk Bapak Ibu ngangkat tangan, diklik tombolnya, supaya bisa muncul di dashboard kami ya. Bapak Ibu silakan angkat tangan untuk kemudian menanyakan pertanyaannya. Saya persilakan untuk yang pertama, Ibu Eri Nurdiana. Silakan Ibu, dibuka mic-nya, diklik tombol gambar mic di pojok kiri. Oke, Sudah? Ya, Sudah. silakan Ibu, sampaikan pertanyaannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz dan host yang sudah memberikan waktunya kepada saya. Perkenalkan, saya Ibu Evi dari Cirebon. Ya Ustadz, tadi saya sudah menyimak beberapa poin dari Ustadz 1 sampai 7. Dan mungkin yang ingin saya tanyakan itu poin yang ke-7 yang menjadi fokus untuk diri saya gitu ya Ustadz. Karena ketika pembelajaran diambil dari pembahasan yang 1 sampai 6, insya Allah ada beberapa yang bisa saya lakukan. Dan ini tentang hijrah atau ketika kita ingin memperbaiki apa yang salah gitu ya. Tapi kadang gini Ustadz, kita tuh udah kayak niat banget, tapi ketika kita kemarin itu buruk gitu ya, udah kita tuh buruk, terus kita tuh ingin memperbaiki, tapi semakin kita ingin memperbaiki, semakin sangat banyak ujian-ujian yang sepertinya mungkin Ustadz juga paham kali ya, kayak udah gak kuat, ujiannya tuh semakin berat gitu Ustadz. Padahal apa ya, ingin bener-bener gitu. Gitu mungkin Ustadz. Sebutkan sama saya satu saja nabi yang gak ada ujian. Iya, Ustadz, semuanya Coba dapat ujian. sama saya manusia yang gak ada ujiannya, gak ada. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan. Sedangkan nabi-nabi saja yang dikawal Allah dengan malaikat
Mereka tidak lepas dari ujian, apalagi kita. Nabi Ibrahim, ujian ayah, ujian anak, ujian istri, ujian umat, penyembah berhala, penyembah bintang-bintang. Lama punya anak, sampai menikah sama Hajar. Sudah punya anak, suruh berpisah dengan anak. Sudah dapat anak, suruh menyembelih anak. Istrinya Nabi Muhammad SAW, kekasih Allah, belum lahir ke dunia, ayahnya sudah meninggal, ibunya meninggal, dibesarkan kakek-kakeknya meninggal, dijaga paman-pamannya meninggal. Anaknya semua meninggal kecuali Fatimah 6 bulan setelah Nabi meninggal baru dia meninggal. Enggak ada orang lepas dari ujian hidup ini. Saya sudah banyak ketemu orang yang kita sangka enggak ada ujiannya, ternyata ujiannya berat. Tidak ada, kesimpulan saya, tidak ada manusia lepas dari ujian. Maka kita mesti banyak membaca. Saya membaca sejarah-sejarah nabi-nabi, orang-orang soleh. Saya baru memulai pondok ini tahun 2021. Umur saya 46. Terlambat. Orang tamat dari Mesir langsung buat pondok. Saya merasa terlambat. Tapi setelah saya baca sejarah kakek ibu saya, dia lahirnya 1858. Dia baru buka kampung tahun 1909. 1909. Berarti umur dia 51 tahun. Dia orang soleh. Wali Allah, Syekh Abdurrahman, umur 51 tahun dia baru nebas hutan, baru buka kampung. Maka saya malu berdoa sama Allah. Siapa saya? Kenapa terlalu banyak meminta kepada Allah? Terlalu banyak nikmat yang dikasih Allah. Puncaknya adalah wa ufawwidu amri ilallah. Kuserahkan semuanya kepada Engkau ya Allah. Kadang orang-orang yang kita tengok hidupnya tenang, adem, ayam, tentram. Pas kita udah ngobrol, ujiannya ternyata berat. Berat. Saya nggak mau menceritakannya di sini. Karena kalau nanti dia nonton, ini Ustadz menceritakan saya. Banyak jamaah kita, saudara-saudara kita yang ujiannya itu di luar pikiran kita. Lalu siapa yang mengkuatkan? Yang mengkuatkan Allah. Wasta'inu bis sabri was salah. Minta tolong kepada Allah pertama dengan sabri, sabar. Was salah, banyak-banyak. Solat. Solat, serahkan. Di saat ujian berat itulah solat itu nikmat. Solat itu. Sujud itu nikmatnya luar biasa. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la. Nikmatnya menyerahkan semua kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Nikmatnya kita bermunajat kepada Allah di saat berat. Di saat kepala kita ini berat, itu enak sekali kalau ditempelkan ke lantai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong kita semua. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas jawabannya Ustadz, dan semoga menjawab atas pertanyaan Ibu Diana barusan. Kami persilakan untuk selanjutnya ya, penanya berikutnya, Bapak Ilman Soleh.
Monggo Bapak dibuka mic-nya. Ya. Sudah, silakan Bapak sampaikan pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam Pak Ustadz, Profesor. Izin saya bertanya, ini masalah bulan haram itu kan ada 4 ya. Ada 4, 3 yang betul-betul, 1 yang terpisah. Pertanyaan saya, kenapa bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia, tidak termasuk dalam Ashharul Hurum? Jadi kalau mau dibuatkan piramidnya begini. Dibuatkan piramidnya begini. Puncaknya yang paling atas Ramadan. Ramadan di sini. Ramadan kepala piramidnya. Yang 4 di bawah 1, 4. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. 4 tambah 1, 5. Baru sisanya 7 bulan lagi, itulah dia. Di bawah. 7 bulan yang di bawah. Jadi piramidnya begitu. Mengapa Ramadan itu tidak masuk dalam bulan haram? Ramadan itu mulianya setelah datang Islam. Sebelum Islam datang, yang mulia itu hanya bulan haram. Bulan haram itulah bulan tidak boleh menumpahkan darah. Jadi datang ke Makkah bulan Zulqa'dah. Ini kan naik onta nih. Naik onta. Ini pasukan yang naik onta ini jangan membunuh, jangan merampok, jangan merampas. Datanglah mereka pada bulan Zulqa'dah. 1 bulan. Sampai di lokasi melaksanakan haji 1 bulan. Bulan Zulhijjah. Pulang Muharram. Jadi biar supaya aman pengunjung Baitullah ini, maka disyariatkanlah bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Lalu kemudian Ramadan itu mulia, menjadi mulia Ramadan itu tidak sepaket dengan ini. Ramadan itu mulianya karena turunnya Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Makanya malam yang paling mulia malam Lailatul Qadar. Siang yang paling mulia siang tanggal 9 Zulhijjah, yaitu hari Arafah. Tanggal 9. Kita yang di Indonesia tidak bisa wukuf, kita tetap puasa. Yang disebut dengan puasa Arafah. Nah, jadi begitu teknisnya Pak Iman. Kenapa terpisah dia? Karena ini teknisnya, teknis pelaksanaan haji supaya aman, tidak terjadi pembunuhan, perampokan, aman datang Zulqa'dah, aman Zulhijjah, dan aman pulang Muharram. Demikian, wallahu a'lam. Masih bisa lagi Pak Ustadz? Ya. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Ini masalah tentang sholat sunat nih Pak Ustadz. Ya. Oh, saya sering mendengarkan ceramah Ustadz kalau susunan sholat malam itu dimulai dengan sholat sunat wudhu, baru sholat sunat taubat, baru sholat sunat tahajud, baru sholat sunat hajat. Ya Pak? Ya. Ya betul Pak ya. Oh, yang ingin saya tanyakan, saya pernah dengar juga dari beberapa ceramah Ustadz, ada katanya ayat-ayat yang dikhususkan untuk sholat hajatnya Pak, Ya. dan sholat sunat taubatnya. Ya. Apakah benar adakah seperti itu anjurannya Pak Ustadz? Ada pengambilan dalil dalam
Islam ada yang dalam Quran, ada yang dalam hadis, ada yang dalam ijtihad ulama. Salat Idul Adha, Idul Fitri, Qobliyah Subuh. Qobliyah Subuh ayatnya rakaat pertama kuliah ayyuhal kafirun. Rakaat kedua kulhu wallahu ahad. Itu ada dalam hadis Sahih Muslim. Tapi tentang ayat solat sunat taubat dan solat hajat tidak diatur di dalam hadis. Karena tidak ada dalam hadis, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah terserah apa yang kau ingat dari Al-Quran. Apa yang mudah bagimu. Datanglah orang bertanya sama ulama. Wahai ulama, kira-kira yang cocok ayat apa ya? Datang ulama, dicarikannya lah ayat-ayat tentang taubat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Salahkah ulama memberikan ayat? Ya enggak salah. Nah, tapi kita mesti tahu bahwa dia bukan dalam hadis. Itu adalah ijtihad ulama. Mau dipakai bagus. Kalau enggak mau, ya bebas saja mana yang paling mudah dari Al-Quran, silakan baca. Kenapa diawali dengan sholat sunat wudu? Hadis tentang Abu Hurairah yang tentang Bilal yang didengar Nabi suara sendalnya dalam surga, ternyata dia tidak meninggalkan sholat sunat wudu. Kenapa diawali dengan taubat? Karena kita banyak dosa, jadi bagusnya kita bersihkan dulu dengan taubat. Setelah itu barulah kita sholat tahajud. Habis tahajud, ada hajat-hajat kita, maka kita sholat sunat hajat. Tapi aturan ini bukan ada dalam Quran. Nabi pun juga tidak mengatakan begini-begini, enggak. Ini diramu oleh ulama dari sekian hadis tadi. Standar kita, Quran, hadis, ulama. Demikian Pak Iman. Wallahu a'lam. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami langsung melanjutkan ke penanya selanjutnya. Saya persilakan untuk Bunda Yuni dari Bandung. Sudah, Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Alvin sudah ngasih kesempatan ke saya untuk bertanya. Dari makna Muharram serta cara mencikapi tahun baru Islam, insya Allah sudah dipahami. Dan di sini saya cuma bertanya Pak Ustadz. Sebenarnya bukan bertanya sih Pak Ustadz, mau minta doa, mohon doanya. Karena sebagai manusia tidak boleh berputus asa dan berprasangka buruk. Banyak hal yang kami terima dari kehidupan ini, insya Allah selalu sabar, dan mohon doanya Ustadz, semoga kesabaran kami dan musibah serta ke semua sakit yang kami alami cepat segera Allah angkat. Terus di sini yang saya pengen bertanya sedikit nih, masalah amalan-amalan yang mungkin saya sendiri belum 100% mengerjakannya. Apakah amalan-amalan yang sedikit ini insya Allah ke depannya istiqomah akan sedikit demi sedikit akan mengangkat semua cobaan yang sedang kami alami.
Sekian, cuma begitu saja. Mudah-mudahan ada sedikit tenang di hati kami sekeluarga. Terima kasih. Mohon bantuan doanya pada semua jamaah yang mengikuti kajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. 2019 bulan Maret ibu saya meninggal. Maret. April saya bertemu dengan Pak Prabowo. 11 April. 12 April nomor handphone saya diretas. Buang handphone, buang nomor, enggak pakai handphone. April, Mei, Juni. April, Mei, Juni. April, Mei, Juni itulah tidak ceramah, tidak jumpa orang. Hasilnya inilah hasil. Ini hasil dari April, Mei, Juni nggak jumpa orang. Nulis saja. Nulis, sholat, makan, nulis, sholat, makan, nulis, sholat, makan. Jadilah ini sebanyak 650 halaman. Maret meninggal, April fitnah politik, Mei Juni babak belur, Juli ke Sudan. Juli ke Sudan, Sudan sudah mulai perang. Satu-satunya pesawat yang masuk ke Sudan hanya pesawat Ethiopia Airlines. Mendarat saya di Sudan, sepi airport, nggak ada orang datang. Kedutaan-kedutaan sudah tutup. 1 bulan Juli. Bulan Juli nggak ada internet di Sudan. Karena pemerintahan tentara menghapuskan internet. Karena kalau internet orang nanti akan berkomunikasi unjuk rasa. Nggak ada internet. Saya mau nulis. Susahnya nggak ada internet. Juli. Akhir Juli saya sudah bawa ini. Udah mau sidang. Sudah ACC. Udah 20 kali periksa, coret, udah siap, udah ACC. Bawa ke kantor, pasca sarjana. Coba kita cek di laptop. Anda S3 baru 1 tahun 8 bulan. Di sini aturan kalau mau sidang harus 2 tahun. Ingat daftarnya 2017 tahun berapa? Enggak ingat. Buka komputer kantor. 2017 bulan November Anda mendaftar. Desember, Januari, November. Berarti kurang 4 bulan lagi. Agustus, September, Oktober, November. Pulang lagi. Bayangkan pulang. Mau menangis darah nggak bisa. November. Desember. Berangkat lagi ke Sudan. Belum lagi fitnah itu, fitnah ini. Keluar dari yayasan lama. Laporan ke Polres. Menghadapi laporan ke Polda. Mahkamah pengadilan dari mulai Kabupaten Kampar, Provinsi Riau sampai ke Mahkamah Agung. 2019. Saya hidup sendiri. Di ruko. Tak ada orang. Disitulah saya puasa 3 bulan full. Bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Full 3 bulan.
Disitulah saya merasakan sholat itu nikmat sekali, sujud itu lama sekali. Sujud. Habis 2019. Habis 2019, masuk 2020. Baru masuk 2020 datang COVID. 6 bulan nggak keluar dari ruku. Saya nggak berani swab. Nggak mau saya. Takut saya ditusuk-tusuk. Naik pesawat. Akhirnya saya nggak ada. Tabligh akbar nggak boleh. Tangkap. 6 bulan. Maret lockdown. April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Off. Sampai akhirnya 2020 bulan Desember perkara saya putus, selesai, habis gelap terbitlah terang. Diberikan Allah jalan. Ustazah Fatimah datang bulan Mei, diantar Kiai Hasan Abdullah Sahal pada tanggal 24 Mei. Saya ingat betul karena itu hari ulang tahun Kiai. Diantarlah ke pondok ini. Mulailah anak-anak belajar di Saung tanggal 1 Juni. Maka kami peringati 1 Juni itu sebagai hari ulang tahun pondok. Juni, Juli, Agustus anak-anak belajar di Saung, nggak pakai dinding. Mulailah buat bangunan di sebelah. 5 kelas. Saya pun mengkontak Ustadz Lukmanul Hakim. Pontianak, Ustadz Lukman kontak Ustadz Ozi. Kemudian Ustadz Ozi kontak Ustadz Alvin Firdaus untuk membantu penyelesaian gedung Syekh Abdurrahman ini. Akhirnya selesailah 20 kelas, 4 lantai. Berlanjutlah hubungan kita ini. Berdirilah gedung ini, selesailah asrama, anak-anak bisa belajar. Enggak kun fayakun dia, kita bukan nabi. Berjalan pelan seperti kabut. Dia mulai agak hilang terang. Apakah sekarang Ustadz enggak punya masalah? Punya. Apa yang Ustadz pikirkan sekarang? Sekarang anak-anak nanti Juli naik kelas 3 aliyah. 25 orang ini akan tamat jadi alumni pertama. Berapa yang bisa dikirim ke Mesir? Berapa yang bisa dikirim ke Yaman? Berapa yang bisa dikirim ke Turki? Berapa yang bisa dikirim ke Brunei Darussalam? Berapa yang bisa dikirim ke Malaysia? Mencarikan ongkosnya, beasiswanya. Anak-anak ini mesti kuliah. Nggak boleh dia pulang kampung tamat pondok. Dia harus S1, wajib S1 supaya dia bisa mandiri. 2027 nanti dia kuliah. 2028, 2029, 2030, 2031. 2031 nanti mereka pulang selesai S1. Berarti mesti menyiapkan tempat mengajarnya. Mereka mesti ada disiapkan pondok-pondok cabang. Enggak ada istirahatnya hidup ini. Istirahat itu nanti ar-raha fil jannah, istirahat di surga. Fa idza faraghta fansab, selesai dari satu fansab. Terus beraktivitas. Wa ila rabbika farghab. Kepada Allah Subhanahu wa taala berharap. Makanya kalau ada orang mengatakan, hidup ini enggak usah terlalu dipikirkan. Iyalah, kau anak pejabat, anak orang kaya, bapak kau hebat. Kalau mau cerita susahlah sama saya. Enggak ada orang lebih susah dari saya. Makanya kalau datang jamaah ini mengadu, setiap Rabu datang mengadu begitu, begini, begitu. Aku nih susah Pak Ustadz, aku nih susah begitu, begini. Saya tanya, pernah kau minjam beras? Saya tanya. Ada yang datang, anaknya nunggak sekolah sekian bulan. Saya tanya, mengadu tentang kesusahannya. Saya tanya satu pertanyaan. Seumur-umur kau hidup, pernah kau minjam beras? Enggak pernah Pak Ustaz. Aku naik sepeda 5 kilo waktu SD untuk minjam beras, aku bilang. Tapi aku tetap sekolah. Kok bisa kau
anakmu kau sia-siakan pendidikannya. Jadi kemauan dan semangat itu yang tak boleh padam. Saya bukan menyepelekan ujian yang Bapak Ibu hadapi. Tapi saya mau mengatakan bahwa Allah Maha Besar. Idza sa'alta fas'alillah, minta kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Enggak bisa teori. Saya kalau ada ustaz-ustaz yang ceramah berteori, enggak masuk ke saya itu. Hidup ini mesti dijalani betul-betul. Saya tidak mengatakan saya berhasil, tapi saya mengatakan bahwa kita pernah mengalami masa-masa sulit, kita lewati bersama insya Allah. Panjang umur saya, badan saya tuliskan nih. Supaya kalau saya tak ada lagi bercerita, bisa dibaca dalam bentuk tulisan. Mudah-mudahan dikasih Allah kesempatan. Demikian Bang Alvin. Baik, terakhir ya Bapak Ibu sekalian, saya persilakan untuk penanya terakhir. Kali ini Ibu Anna Sarkia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Bang Alvin sudah memberi saya kesempatan untuk bertanya. Ustadz, ada orang-orang yang dari tahun ke tahun semakin rajin beribadah, kajiannya bertambah, hafalannya bertambah, bahkan aktivitas keagamaannya semakin banyak. Namun terkadang kita masih melihat sifat sombong, mudah meremehkan orang lain, sulit menerima nasihat, atau bahkan masih gemar menyakiti sesama. Jadi pertanyaan saya, dalam perspektif Islam, apakah banyaknya ibadah selalu menjadi tanda keberhasilan hijrah? Dan apa indikator bahwa seseorang sebenarnya gagal berhijrah meskipun ibadahnya terlihat semakin banyak? Itu saja Ustadz, terima kasih. Berhasilnya ibadah sholat pada ujung ayat. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Berhasilnya ibadah sholat pada dua. Anil fahsya wal munkar. Berhasilnya ibadah puasa pada satu. Kutiba alaikumus syiyam, berhasilnya pada satu. La'allakum tattaqun. Berhasilnya haji pada tiga. Fala rafatha, mulutnya tidak kasar. Wala fusuqa, tidak melakukan kejahatan non-seksual. Wala jidal, la rafatha, tidak melakukan kejahatan seksual. Wala fusuqa, tidak melakukan kejahatan non-seksual. Wala jidal, mulutnya tidak kasar, jidal, kelahi, ribah, namimah, sumpah serapah. Kalau ada orang hijrah, rajin ibadah, hafal Qur'annya banyak, angkuh, sombong, itu setan. Bukan hijrah itu setan. Dia hanya berubah casing, hanya berubah baju, hanya berubah bulu. Dulu belum berjenggot, sekarang berjenggot. Dulu baju jeans, sekarang baju koko. Bukan itu hijrah itu. Hijrah itu puncaknya adalah ihsan. Apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarah. Seakan-akan kau melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Allah melihat hatimu, jangan kau sombong. Allah melihat qalbumu, jangan kau merasa lebih. Allah melihat sirmu di dalam. Jangan sampai kau merasa kau lebih baik, lebih banyak hafalan, lebih. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya. Mithqala habbatin min khardalin min kibrin. Ada sombong sebesar biji sawi. Maka bunyi pertanyaannya iman, Islam, ihsan. Iman. Percaya sama Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, takdir baik, takdir buruk. Naik ke atas. Islam. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Naik ke atas.
Ihsan. Ihsan. Masuk ke hati. Ihsan. Mudah-mudahan kita tidak berhenti pada iman, Islam, tapi sampai kepada ihsan. Setelah hijrah, merasakan perasaan orang lain, menghilangkan angkuh, sombong, kasar, menghilangkan merasa diri lebih hebat, merasa. Kalau ada orang hijrah tapi nggak berubah, ya dia belum hijrah. Karena mana hijrah, man hajara mana Allahu an. Meninggalkan yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Peminum khamar tahu bahwa dia salah. Semua orang yang minum khamar, pakai sabu-sabu, pakai narkoba, ngisap ganja itu kalau ditanya, tahu kau salah? Iya, tahu dia salah. Semua orang yang berzina itu tahu dia salah. Tapi orang yang merasa sombong dengan hafalannya, merasa hebat dengan suaranya, merasa mantap dengan ceramahnya, dia tidak sadar kalau dia salah. Namanya talbis iblis. Coba adakan bedah buku nanti, talbis iblis. Iblis menghiasi hati orang yang hafal Quran. Hafalan kau lebih banyak, kau ahli qiraat, penceramah, suara kau hebat, follower kau banyak. Viewer kau banyak jamaah, kau militan. Talbis iblis. Maka mesti bangun di tengah malam. Bangun malam, duduk merenung sejenak. Jangan-jangan amalku ini riya. Jangan-jangan amalku ini hanya debu di embus angin. Gak ada apa-apanya di hadapan Allah. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka merasa sudah berbuat baik. Mereka merasa sudah berbuat baik. Na'udzubillah. Kalau hafalan banyak, jamaah banyak, tapi tak ada rasa takut kepada Allah, maghrur, tertipu. Baca kitab Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, Tanbihul Mughtarrin, peringatan pada orang yang tertipu. Tertipu dengan amal. Tak boleh al-i'timadu 'alal amal. Bertumpu kepada amal itu tanda orang lemah keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menolong kita semua. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Syukuran Ustaz. Barakallahu fiik wa iyyakum. Baik, jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih Tuan Guru sudah membersamai kita di majelis pada malam hari ini atas ilmu-ilmunya. Semoga menjadi penyemangat buat kita setelah ini untuk beramal ya, insya Allah setelah mendengarkan nasihat-nasihat yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang telah disampaikan. Amin Allahumma amin. Seperti yang saya janjikan Bapak Ibu, di akhir nanti akan saya sampaikan berkaitan dengan hadiah ya, hadiah bagi Bapak Ibu yang istiqomah ikut kajian, kemudian mengikuti challenge di Tarhib Ramadan kemarin adalah ada 10 hadiah uang tunai senilai 10 juta dan 1 slot umroh gratis ya. Nanti akan kami sampaikan setelah ini, setelah kita mendengarkan closing statement dan juga doa dari Tuan Guru Ustadz Abdul Somad. Baik, langsung saja kami persilakan kepada Tuan Guru, mungkin ada kalimat penutup dan juga doa terakhir pada malam hari ini. Bagi yang mau taubat, mau hijrah, mau ngaji, belum ketemu momen. Momennya belum dapat. Inilah momen hijrah. Saya mulai Muharram ini menjadi orang baik. Saya istiqomah. Saya ikut grup, saya pengajian. Ini momen. Insya Allah kita ditolong Allah melalui para malaikatnya yang mendatangkan ilham ke kolbu kita, barokat bulan Muharram, barokat hijrah Nabi Muhammad SAW. Dan jangan sendirian, mesti bersama-sama berjamaah. Gabung dengan Bang Alvin Firdaus. Ada apa-apa tanya.
nanti beliau akan kirimkan ke admin, saya akan jawab dengan voicemail. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mencari ridha Allah sampai pada akhirnya nanti kita diundang Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i, kembali. Ini bukan tempatmu. Kau di perantauan. Irji'i ila rabbiki radiyatan. Engkau ridha, mardiyah, dan engkau diridhai Allah. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah ke dalam surgaku, wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Mudah-mudahan. Bukan karena amal kita, tapi karena kasih sayang Allah. Bukan karena doa saya, tapi karena kakak, abang, bapak, ibu mendoakan saya. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha. Hati kami yang terluka, berkat selawat kepadamu, sembuhkanlah hati kami yang luka, jiwa kami yang sakit. Wa afiyatil abdani wa shifaiha. Badan kami yang sakit, berikanlah kesembuhan, kesehatan. Saudara-saudara kami yang sakit, berikan kesembuhan. Wa nuril absari wa diyaiha. Cahaya mata batin kami, berikanlah pencerahan sehingga kami dapat membedakan antara yang hak dengan yang batil. Wa qutil arwahi wa ghidhaiha, makanan ruh kami. Dengan solawat itu ruh kami menjadi kuat. Dengan solawat itu ruh kami menjadi bertenaga. Dengan solawat itu ruh kami menjadi hidup. Sehingga badan kami pun ikut bersemangat. Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma inna nas'alukal huda, berikan kami hidayah, wa tuqa, berikan kami ketakwaan, wal afaf, berikan kami sifat iffah, menjaga diri dari yang haram dan syubhat, wal ghina, berikan kami kecukupan. Allahumma aghnina bihalalika an haramik, tanamkan ke dalam hati kami rasa cukup. Cukupkan kami dengan yang halal ini ya Allah. Cukupkan kami sehingga kami malu untuk berangan-angan untuk dunia, untuk diri kami. Kami hanya bercita-cita untuk santri kami. Kami hanya bercita-cita untuk Islam. Jadikan kami malu untuk berangan-angan dunia. Malu kami meminta kepada Engkau kalau hanya urusan dunia. Dunia ini terlalu remeh-temeh untuk kami jual dengan akhirat kami ya Allah. Ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati. Tsabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu. Wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Allahumma a'inna, tolong kami. Ala dzikrika, supaya kami selalu berzikir mengingatmu. Wa syukrika, selalu bersyukur padamu. Wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirnya saya ucapkan selamat tahun baru Hijrah 1448. Mohon maaf, taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Terima kasih Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pontianak, tim yang ada di Riau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.